Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang materi pecahan. Di bagian pertama, kita akan belajar tentang mengenal pecahan. Pecahan biasanya dinyatakan dalam bentuk A per B, yang mana A itu biasa kita sebut pembilang, jadi A itu yang atas disebut dengan pembilang, dan B yang ada di bawah itu disebut dengan penyebut. Contoh pecahan. Perhatikan gambar di bawah ini, lalu nyatakan daerah yang diarsir dalam bentuk pecahan. Gambar pertama, ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Dan ada satu bagian yang diarsir. Nah, kalau dinyatakan dalam bentuk pecahan, kira-kira menjadi seperti apa ya? Nah, daerah yang diarsir ada sebanyak satu bagian. Nah, satu bagian ini menjadi pembilang. Kita tulis 1 di atas. Kemudian lingkaran ini terbagi menjadi 4 bagian yang sama. Ya kan? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti untuk penyebutnya adalah angka 4 karena lingkaran ini terbagi menjadi 4 bagian yang sama. Sehingga jika dinyatakan dalam bentuk pecahan maka 1/4. 1 kita sebut sebagai pembilang dan 4 adalah penyebut. Contoh yang kedua, ada sebuah segi 5 yang mana terbagi menjadi 5 bagian yang sama besar dan ada 2 bagian yang diarsir. Jika dinyatakan dalam bentuk pecahan, maka daerah yang diarsir ada sebanyak 2, berarti pembilangnya adalah 2. Segi 5 ini terbagi menjadi 5 bagian yang sama besar, berarti 5 itu adalah penyebutnya. Jadi kalau dinyatakan dalam bentuk pecahan menjadi 2/5. 2 itu pembilangnya dan 5 penyebut. Berikutnya, contoh menggambar pecahan. Nyatakan pecahan 4/6 menggunakan gambar persegi panjang dengan beberapa bagian yang diarsir. Maka, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menggambar sebuah persegi panjang terlebih dahulu, karena di soal diminta menggunakan gambar persegi panjang. Berikutnya, kita lihat pada pecahan yang diinginkan tadi adalah 4/6. Penyebutnya adalah angka 6. Berarti persegi panjang ini harus kita bagi menjadi 6 bagian yang sama besar, sesuai dengan penyebut pada pecahan yang diminta. Langkah berikutnya, 4/6 berarti pembilangnya adalah angka 4. Sehingga kita harus mengarsir sebanyak 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Nah, gambar ini menunjukkan pecahan 4/6. Berikutnya, pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, terdapat 6 buku yang terdiri dari 1 warna merah, 2 warna hijau, dan sisanya warna kuning. Nyatakan masing-masing warna buku dalam bentuk pecahan. Untuk mempermudah, saya akan berikan 6 buah buku yang mana 1 buku berwarna merah, 2 buku berwarna hijau, dan sisanya warna kuning, sehingga yang berwarna kuning ada 3 bagian, atau ada 3 buku, Ada 3 buku yang berwarna kuning. Buku warna merah, jika dinyatakan dalam bentuk pecahan, maka buku warna merahnya ada sebanyak 1, berarti 1 per jumlah seluruh bukunya.
Jumlah seluruh bukunya ada 6, berarti 1/6 bagian. Sedangkan untuk buku hijau ada sebanyak 2, berarti kita tuliskan 2 per jumlah seluruh bukunya ada 6, berarti 2/6 bagian. Untuk buku kuning ada sebanyak 3, berarti 3 per jumlah buku seluruhnya ada 6, berarti 3/6 bagian. Bagaimana? Bisa dipahami sampai di sini? Semoga saja bisa paham ya. Contoh yang lain, Sinta memiliki sebuah kue coklat. Dia ingin membagikan kue tersebut kepada 3 orang temannya dengan bagian yang sama besar. Berapa bagian kue yang diterima masing-masing teman Sinta? Jadi Sinta memiliki 1 buah kue coklat, sebuah itu berarti kuenya ada 1. Teman yang akan mendapatkan kue ada sebanyak 3. Jadi 1 kue dibagi menjadi 3. Berarti masing-masing teman Sinta akan menerima berapa bagian? 1 dibagi 3, berarti 1/3 bagian. 1 itu dari jumlah kuenya tadi ada 1, 3 itu dari jumlah temannya yang mau dibagikan kuenya, yang mau mendapatkan kue dari Sinta. Jadi 1/3 bagian untuk masing-masing teman Sinta. Jadi kue yang diterima masing-masing teman Sinta adalah 1/3 bagian. Nah, untuk pecahan biasa sendiri itu ada 3 jenis, yaitu pecahan murni, pecahan tidak murni, dan pecahan campuran. Pecahan murni itu jika angka pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Jadi pembilang itu yang di atas, angkanya lebih kecil daripada penyebutnya, angka yang di bawah. Contohnya 1/3, 2/5, dan sebagainya. Pecahan tidak murni jika angka pembilang lebih besar dari penyebutnya. Contoh 3/2, 7/4, dan sebagainya. Jadi yang di atas atau yang menempati tempat pembilang itu lebih besar daripada yang di bawah atau penyebut. Yang ketiga adalah pecahan campuran. Pecahan campuran jika memuat bilangan asli. Contohnya 2, 3/5, 4, 1/3. Itu adalah contoh pecahan campuran. Demikian pemaparan saya terkait materi pecahan. Dan berikutnya, tugas matematika yang harus dikerjakan adalah buku paket halaman 8. Kerjakanlah, ayo mencoba nomor 1, 2, 3, dan 4. Tuliskan jawabannya di buku tulis kalian. Pastikan tulisan kalian rapi dan jelas sehingga mudah untuk dikoreksi. Foto lalu kirimkan hasil pekerjaan kalian kepada Bapak atau Ibu guru. Selamat mengerjakan. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.